semuanya, kembali lagi bersama saya Camelia Pracita Ere dengan NIM 22011140072. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas B semester 5. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika SD. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan teori-teori pembelajaran matematika yang dikemukakan oleh 3 ahli matematika. Jadi, selamat menyaksikan. Yang pertama, teori belajar Gagne. Teori ini dikembangkan oleh Robert M. Gagne yang berfokus pada cara-cara mengorganisasi dan menyajikan materi untuk memfasilitas proses belajar. Gagne mengemukakan teori conditioning of learning. Analisisnya dimulai dari identifikasi konsep hierarki belajar, yaitu urutan-urutan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik agar dapat mempelajari hal-hal yang lebih sulit atau lebih kompleks. Tahapan pembelajaran menurut Gagne menggambarkan urutan pengajaran yang sesuai dengan Gagne yang mengidentifikasi 9 tahapan proses belajar yang dikenal sebagai 9 langkah pembelajaran. Jadi yang pertama ada menarik perhatian. Di sini menggunakan teknik untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, menyampaikan tujuan, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang ketiga, mengaktifkan pengetahuan awal, yaitu menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang keempat, menyajikan materi, yaitu menyajikan informasi baru dengan cara yang sistematis. Yang kelima, memberikan panduan belajar, yaitu memberikan panduan atau bimbingan untuk membantu siswa memahami materi. Yang keenam, memfasilitasi latihan, yaitu memberikan latihan yang memungkinkan siswa untuk menerapkan apa yang telah dipelajari. Yang ketujuh, memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik yang membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Yang kedelapan, menilai kinerja, yaitu menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kesembilan, meningkatkan transfer, yaitu membantu siswa mentransfer pengetahuan dan keterampilan ke situasi baru. Teori yang kedua, teori Van Hiele. Pierre Maurice de Maurice Van Hiele adalah seorang matematikawan dan pendidik Belanda yang terkenal karena kontribusinya dalam teori pembelajaran matematika, khususnya dalam bidang geometri. Van Hiele dikenal dengan teori perkembangan kognitifnya, yang berfokus pada bagaimana siswa memahami dan belajar konsep-konsep geometri. Teori Van Hiele dikenal dengan 5 tahap kognitif secara hierarkis, antara lain, yang pertama, tahap prabegum. Pada tahap ini, siswa dimulai mengenal bentuk-bentuk geometris dasar melalui pengamatan langsung dan pengenalan awal. Mereka belum mampu mengidentifikasi sifat-sifat bentuk secara sistematis. Yang kedua, tahap pengakuan. Siswa mulai dapat mengenali bentuk-bentuk geometris dan sifat-sifatnya, tetapi pemahaman mereka masih sangat bergantung pada penampilan visual dan contoh-contoh konkret. Yang ketiga, tahap penalaran. Pada tahap ini, siswa mulai memahami hubungan antar bentuk dan sifat-sifatnya secara lebih sistematis. Mereka dapat mengembangkan argumen informal tentang konsep-konsep geometris. Yang keempat, tahap deduksi formal. Siswa mampu memahami dan menggunakan notasi dan bahasa matematika formal untuk membuat pembuktian. Mereka dapat mengaplikasikan teorema dan definisi dalam konteks yang lebih kompleks. Yang kelima, tahap metakognisi. Pada tahap ini, siswa dapat berpikir secara abstrak dan memahami struktur formal dari sistem geometri. Mereka dapat mengkaji dan mengembangkan teori-teori matematika secara mandiri. Selanjutnya yang ketiga ada teori belajar Brownell. Pembelajaran matematika berdasarkan teori Brownell menekankan pentingnya pemahaman bermakna dalam proses belajar, khususnya dalam konteks belajar matematika.
Menurut Brownell, siswa harus memahami makna konsep dan prosedur yang mereka pelajari, bukan sekadar menghafal atau menggunakan rumus secara mekanis tanpa memahami alasan di baliknya. Jadi, sekian saja penjelasan dari saya tentang 3 teori belajar yang dikemukakan oleh 3 ahli. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dadah!